kalau main ke Semanda gitu ditanyain sama guru-guru, Dil kuliah di mana sekarang? Tahun itu buat bersedih. Wih, lama sekali. Enggak. Nggak boleh ditiru ya. Halo good people, kembali lagi bersama kami. Saya Rizky Destiana. Saya Anissa Mayangsari Dalam acara Gojek Expo Crash 4. Wih, udah sampai kelas 4 ya. By the Dan- way, Heeh. Gojek Expo itu apa sih, Riz? Jadi Mbak Mayang, Gojek Expo itu merupakan sebuah acara yang bertujuan untuk memberikan informasi-informasi mengenai perkuliahan. Wih. Oke, keren. Dan Gojek sendiri itu ada maknanya sendiri. Ada kepanjangannya ya? Golek, Ju. Bukan Ju. Oh iya, golek, J, Jurusan jurusan. X. Kagum kuliah. Ya, jadi artinya itu golek jurusan kagem kuliahan. Oke. Artinya apa? Mencari Jurusan untuk kuliah. betul sekali. Dan pada kesempatan kali ini kita juga kedatangan narasumber yang kece-kece badai. Cantik. Tadi udah goyang. Cantik ada siapa aja? Monggo perkenalan. Dadah. Hai. Kenalan. Perkenalkan, nama aku Fadila Mda Afifa, biasanya dipanggil Dila. Dari angkatan ya? Ya. Dari angkatan 2018. Halo, perkenalkan nama saya Kintan Ovika Aryudirza dari angkatan 2019. Halo, saya Nabila Chandra, bisa dipanggil Nacan. Saya dari angkatan 2019. Wih. Terus Eh, kalau kuliah ya, kuliah sekarang sekolah di mana atau kuliah di mana? Terus kesibukannya saat ini apa sih? Silahkan. Dari saya lagi. Iya, ya, apa-apa. Aku kuliah di UNY di Pendidikan Bahasa Jerman. Terus kesibukannya sekarang karena kuliah online, jadi aku sambil kerja di sini aja. Oke, kalau mbaknya? Aku sekarang kuliah di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kesibukannya sekarang masih kuliah dan sibuk sama tugas-tugas kuliah. Oke, Mbak Nabila Chandra? Sama sih, kalau aku dari Telkom University. Sibuk ya, paling sibuk tugas gitu aja. Sama ngehari. Kalau Mbak Mayang? Saya dari Unmed. Oke, sibuk apa? Saya sekarang sibuknya ya sama kamu aja. Oke. Oke, nah masuk pertanyaan-pertanyaan nih. Karena kan pasti banyak teman-teman yang ada di rumah ingin bertanya gitu kan. Nah, sekarang masuk pertanyaan-pertanyaan nih. Siap belum? Siap, kok tegang sih? Santai aja, kalau mau minum aja nggak apa-apa. Nah, bisa diceritain nggak sih? Katanya ya, ini katanya saya dengar info ini dari panitia. Katanya gapyer ya, ada yang gapyer juga ya. Iya, Nah, benar. bisa diceritakan nggak sih kenapa kok memilih gapyer sebelum memasuki perkuliahan? Silakan dari siapa dulu? Dari Mbak. Dari Mbak siapa? Dari Mbak Fadila ya. Saya nggak lupa dong, saya nggak lupa. Ya, silakan. Kalau dari aku sendiri, apa ya, karena emang nggak keterima kuliah ya. Ya biasanya karena nggak keterima kuliah di negeri sih. Terus kayak udah banyak struggle buat cari jurusan, cari ini, terus akhirnya ya udah gitu. Salah strategi sih lebih ini tepatnya. Jadi buat teman-teman semua, adik-adik semua, kalau mau masuk ke perguruan tinggi, jadi sudah lulus, strateginya itu harus di ini ya. Iya kan teman-teman? Iya, betul sekali. Jadi intinya tadi salah strategi itu tadi ya. Iya, salah strategi. Oke, kalau Mbak Kintan? Kalau saya sendiri sebenarnya memilih untuk gap year karena saya merasa perlu istirahat, perlu mengistirahatkan pikiran saya, diri saya. Dan Rehat saya ya? Oke. saya perlu refreshing gitu ya. Jadi Saya memilih. lelah dengan kesibukan selama Iya. SMA gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi saya ingin bebas dulu. Oke, oke. Jadi ingin tenang dulu ya. Iya, Oke. tenang. Kalau Mbak Nabila Chandra? Gimana ya, disebut kepaksa? Iya, kayaknya. Soalnya kalau boleh cerita dikit, aku tuh juga kemarin kedinasan sama kayak Kintan, tapi aku di STTD. Oh, STD. Nyampe Pantohir ternyata nggak keterima. Terus juga nggak ngedaftar yang UTBK juga nggak keterima. Jadi ya udah
ikhlas. Oke, lalu prosesnya kok bisa masuk? Akhirnya kok gap year Iya, gitu. akhirnya kok bisa gap year terus masuk ke universitas itu tadi yang kalian pakai saat ini, yang kalian Kuliah. kuliah saat sekarang. ini, itu gimana prosesnya? Kalau dari aku sih ya udah nggak keterima itu pasti down lah. Masih dibilang santai enggak, pasti ada lah. Ya gitu. Ya, sedih gitu ya. Sedih, kecewa pasti ada gitu. Terus kalau aku tuh jadi Telkom itu buka pembukaan pertama pendaftaran itu tanggal berapa Desember gitu. Nah, aku iseng aja tadinya gitu mau daftar itu, keterima. Ya udah, lanjut aja. Takdir Tuhan ya berarti Iya, ya. percaya aja itu jalannya. Gitu. Iya, betul. Keren ya, Keren. Telkom. Telkom University kan. Kita kalau ke Telkom cuma wifi-an, dia kuliah. Beda, Bro. Lalu Di dekat pasar kan. untuk Mbak Kintan sendiri. Kalau saya sebenarnya tahun kemarin saya daftar juga di alma mater yang sama di PPI. Cuma karena belum jalannya keterima saat itu, saya sama ya. Sama dia. Saya tertolak ya. Akhirnya saya memutuskan untuk gap year, lalu kan ada setahun ya persiapan. Itu saya belajar keras, persiapan buat tes lagi. Kan tesnya ada banyak ya. Itu terus akhirnya saya bisa. Keren. Senang banget berarti ya. Keren ya. Mesti ngertinya pernah kuliah ya? Pernah. Terus kenapa kok akhirnya keluar dari universitas itu Dan terus memilih. ngejar itu? Karena gini ya, itu jurusan yang kepepet. Oh, kepepet. Jadi untuk mengisi waktu kuliah itu tadi. Bukan, gimana Nah, ya? Berapa Itu bulan? nggak sampai sebulan. Karena saya emang nggak cocok, terus udah nggak niat, udah capek, terus saya pengen istirahat. Istirahat dulu. Ya, buat teman-teman juga kalau udah merasa aku udah nggak cocok, Wis udah aku- nggak enjoy gitu. Pokoknya aku lost gitu ya. Yes. Pokoknya harus tenang dulu. Pokoknya jangan panik. Terus menyingkir dulu. Terus kejar apa yang kamu Iya, inginkan. betul. betul Harus sekali. seperti itu. Biar tenang dulu. Terus untuk Mbak Fadila. Apa tadi? Kenapa akhirnya memutuskan untuk gap year? Iya. Terus kenapa kok bisa masuk ke universitas? Oke. Gimana ya ceritanya tuh panjang banget. Itu karena emang dari dulu tuh waktu cerita ya banyak loh. Oke, enggak apa-apa. Jadi dulu waktu SMA itu banyak kegiatan banget ya aku itu. Ini partner kegiatannya bener-bener sampai capek, ibaratnya capek sama kegiatan. Ya ada yang lomba lah, panitia dan lain-lain. Sampai akhirnya capek gitu buat sekolah tuh kayak gak ada niat gitu loh. Apalagi kan aku cuman anak bahasa, ya bukan cuman sih, aku kan anak bahasa, jadi udah nggak banyak nggak banyak mikir, ibaratnya tuh nggak seanak IPA atau IPS mungkin ya. Terus yaudah deh, santai banget akhirnya kayak yang aku tadi ngomong, kurang strategi, jadi nggak tahu sebenarnya tuh mau masuk perguruan tinggi tuh nggak ada gambaran sama sekali. Aku kira kayak cuman yaudah masuk aja, terus ntar ada UTBK ikut apa sih? Iya. Kalau zaman SBM dulu masih SBM, SBM, gitu, sama. belum ada UTBK. Nah terus udah kayak SBM udah masuk, SNM udah masukin nilai aja, terus belum ngerasain vibes kayak Pengen kuliah nih. bukan kayak apa, kita tuh ada saingan, ternyata kita sama temen kita tuh sama-sama saingan gitu. Kayak aku nggak ngerasa kayak gitu, kayak bener-bener cuman udah lah ntar masukinnya gampang gitu. Dan ternyata waktu itu aku kayak cuman ngincer satu jurusan aja gitu, terus kayak nggak ada gambaran lain buat ke jagan-jagan bahasa drone kayak. Akhirnya ya udah deh aku ambil aja lah satu ini. Di semua universitas yang aku daftar aku cuman ambil itu, dan itu strategi yang salah karena aku kan emang nggak ada basic kayak apa namanya pernah les gitu kan, kayak nggak ada ilmu dari luar tuh gambaran masuk perguruan tinggi tuh gimana, nggak ada sama sekali. Iya, terus akhirnya ya udah, akhirnya salah jalan itu sampai aku kayak udah ini sih, sampai akhirnya aku udah keterima di salah satu universitas swasta di Bantul, pasti udah pada tahu ya. Itu terus dari orang tua ini apa namanya, kenapa kok nggak gap year aja sih, kamu tuh nggak akan
orang tua tuh memberi gambaran kamu tuh nggak akan menunda kesuksesanmu hanya karena kamu 1 tahun nggak sekolah kayak gitu. Karena memang biayanya juga besar ya, maksudnya biayanya lebih besar daripada di perguruan tinggi negeri. Akhirnya ya udah dia memutuskan untuk istirahat dulu 1 tahun. Oke. Itu kalau dari Mbak Fadila Winda. Terus ada juga tanggapan orang tua ya tadi. Ya. Terus kalau ngomongin tentang tanggapan orang tua, nah dari Mbak Nabila sama Mbak Kintan sendiri ada nggak sih tanggapan dari orang tua ketika kalian memutuskan saya gap year gitu? Siapa tahu ada tanggapan, wah ngapain gap year gitu. Siapa tahu ada yang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Silahkan Mangga. bebas mau siapa dulu. Kalau orang tua sih sebenarnya nggak apa-apa gap year, karena emang kalau kamu mau istirahat ya udah istirahat dulu aja. Karena itu jurusannya juga nggak cocok sama aku, orang tua mengizinkan, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting tahun depan kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan itu. Kalau Mbak Nasila? Kalau dari orang tua aku sendiri tuh Oh iya, Nabila. awalnya kayak coba deh cari kuliah lain, apa sih yang masih bukaan apa gitu. Tapi kan udah telat ya. Iya. Jadi ya kasih penjelasan gitu ya, Bu, ini tuh udah akhir, maksudnya pendaftaran tuh udah selesai gitu, udah nggak mungkin ada, tapi universitas itu nggak cocok gitu, nggak sesuai hati kan nanti Kurang serak gitu ya. Nah, kedepannya kan daripada kedepannya gimana mendingan udah deh nggak aja gitu. Terus akhirnya orang tua pun yang ngembalin ke diri kita masing-masing, kalau misalkan ya udah kalau tahun ini kamu mau istirahat dulu nggak apa-apa, tapi persiapkan dirimu selama libur, nyebutnya libur ini kamu harus nyiapin diri kamu buat kedepannya gitu. Bener kata Mbak Dila tadi, libur setahun itu bukan berarti menunda kesuksesan gitu, itu bener sih. Kalau itu kan dari orang tua, terus kalau dari saudara atau kerabat dekat itu ada nggak sih yang apa ngatain apa sih, kenapa sih gap year, buang-buang waktu atau gitu? Pasti ada ya kayak gitu. Bukan ke, tapi mungkin kalau orang-orang dari luar tuh nggak terlalu Peduli gitu ya? peduli. Kayak mereka cuman oh nggak kuliah ya, nggak kuliah gitu, cuman dia cukup tahu aja gitu. Mereka nggak sampai nggak peduli juga gitu kita mau kuliah apa enggak. Itu semua tergantung sama gimana kita menyikapi. Sebenarnya masalahnya di kita sendiri nggak sih? Kalau misalnya kita nanti gap year terus down sendiri, tuh memang masalahnya ada di kita sendiri. Yang takut stigma masyarakat ntar memandang kita tuh gimana Mental kita sendiri betul sih. banget. Padahal sebenarnya ya dari kita sendiri, karena memang mungkin waktu itu masih labil ya, umur kita masih kan, Masih jadi iya kan, masih dalam masa pertumbuhan juga kan, masa perkembangan mental gitu kan. bener. Jadi masih kayak takut diomongin sama masyarakat. Tapi memang pasti ada yang tanya, kok nggak kuliah gitu. Dan itu benar-benar sakit juga sih. Iya, Kitanya juga tapi mereka kan nggak tahu strategi kita, perjuangan kita, terus seberapa doa yang kita panjatkan. Betul sekali, dalam sekali ya, dalam sekali ya. Kayak gitu kan. Sebenarnya kita juga ya ada rasa nggak ini sih sama masyarakat, omongan masyarakat. Tapi ada nggak sih cara gitu biar stigma masyarakat yang buruk yang tentang gap year seperti itu bisa kalian atasi gitu nggak sih? Ada tips and trick nggak sih? Cuman bodo amat lah paling, Bener. cuek aja gitu. Cek aja gitu. Nggak usah mikirin gini loh, hidup itu punya kita yang jalanin gitu. Nggak usah Berat. ya aduh berat nih omongannya ya. Ya kayak apa ya, kita hidup ya egois nggak sih, tapi Iya. ya gimana Tutup lagi hidup tutup kita. ini loh. Iya, Tutup jadi telinga ya. tutup Telinga, gitu. fokus gitu. Iya, jadi apa yang menurut kita yakini ya itu yang dijalanin gitu. Terus mungkin ya, omongan di luar tuh pasti banyak lah, Iya. banyak gitu. Tapi ya kita yang jalanin gitu. Itu Penting mantepin pesan hatinya. ya buat teman-teman semua yang mungkin gap year, nggak apa-apa teman-teman. Kalau ada stigma buruk dari masyarakat, tutup telinga aja, Ya. terus mantepin hati kalian buat berjalan ke depan lagi gitu teman-teman. Kalau nggak bisa tutup telinga ya pakai headset. Iya boleh. Tadi Mbak Kintan mau. Jadi kalau ada stigma dari masyarakat itu sebenarnya bisa buat motivasi kalian. Oke. Kalian nanti aku dikatain ini dikatain itu, udah kamu diem aja, nanti buktikanlah kalau kalian itu bisa, kalian bisa sukses dengan cara kalian sendiri.
Betul tuh. Terus denger ini tuh teman-teman. Jadikan motivasi ya. Jangan malah kalian itu down, jangan malah kalian itu klumbrak-klumbruk kalau kata Mbak Linis itu tadi. Luntrak-luntruk. Ya kluntrak-kluntruk, jangan. Kalau gini kan kalian gapir itu istirahat berapa lama ya? Berapa bulan ya kalau untuk sebelum kuliah, sebelum daftar? Nggak sampai setahun. Sampai satu tahun. Sebenarnya enggak sih, enggak nyampe full setahun juga enggak. Terus kegiatan yang kalian lakukan biar kesannya gambir itu nggak buang-buang waktu itu gimana? Apa ya? Yes, silahkan dari Mbak Kintan dulu. Kalau aku ya, aku masih belajar sambil aku usaha sama teman-teman. Kita buka makanan ya, jual makanan gitu, kita masak sendiri, terus usaha sama teman-teman. Terus ngisi waktu luang juga kita dapat keuntungan, bisa belajar tentang gimana sih kita kalau dagang ya, wirausahaan gitu. Itu nambah pengalaman banget sih. Terus itu kan memutuskan dari jangka waktu Mbak Kintan memutuskan gapir sama mulai belajar lagi itu ada jedanya nggak sih? Mungkin ada jeda 1 bulanan ya mungkin. Istirahat dulu Iya, gitu ya? istirahat dulu, nenangin pikiran karena kan habis lulus tertolak ya pasti Ya sakit ya, pasti sakit. Pengen tenang dulu ya. Iya, tenang dulu, tenangin pikiran dulu, terus me time ya yang pasti. Ya, betul. Kalau dari teman-teman ada tadi? Apa ada kesibukannya buat ngisi waktu tadi? 1 tahun itu buat bersedih. Wih, Jelas. lama sekali. Enggak. Nggak boleh ditiru ya. Iya, ini maksudnya proses. Jadi sedih-sedih dulu. Galau. Itu beneran dirasain dulu, nggak apa-apa. Kita sedih tuh wajar banget. Harus malah, karena dari situ kita kayak jadi bangkit. Iya. Jadi kayak oh iya, nggak boleh nih kayak gini terus nih. Jadi ada motivasi gitu ya? Nggak boleh nih. Habis itu aku belajar pakai Zenius. Aku belajar pakai Zenius. Terus Bukan wangsit ya? Nggak tahu. Bukan tahunnya. Oh, bukan tahunnya berarti bukan tahunnya. Kita salah server. Oke, lanjut. Enggak tahu ya. Iya, pakai Zenius itu sambil ada kenalan-kenalan. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja. Jadi kerja sambil belajar. Terus banyak cari relasi, banyak bulan. Itu perlu karena emang Refreshing ya? iya benar, karena emang sebagai anak yang gap year, aku merasa kayak wah ini 1 tahun bisa aku manfaatin dengan sebaik-baiknya nih, ya nggak? Iya. Karena Kesempatan. karena memang kita nggak, teman-teman belum yang pada langsung kuliah tuh belum tentu tuh ada waktu 1 tahun buat istirahat, kayak buat Iya. leha-leha santai, nggak terikat sama instansi, masih nggak ada tugas kayak gitu. Itu sebenarnya itu sebenarnya juga ada senangnya sendiri, pasti ada senang. Akhirnya jadi bersyukur gitu kan, karena wah 1 tahun ternyata bisa belajar hal-hal baru yang nggak terikat sama sekali. Kita benar-benar bisa explore apapun, mau jadi barista atau mungkin mau jadi guru juga bisa kayak gitu. Itu bener-bener asik sih 1 tahun. Wih, keren Iya sih. bener dong, Keren bener sih. harus gitu, Bersyukur ya. harus Untuk- bersyukur bener-bener. Untuk Bentar dulu. Oh, iya. Aku ada pertanyaan Oh, iya. nih. Kayak Terus cara ngimbangin waktunya nih kalau mau kerja sambil belajar buat ngejar itu gimana sih? kita manage waktu gimana, pinter-pinter kita aja sih, karena pasti belajar itu ada space tersendiri, karena kerja kan nggak setiap hari tuh, maksudnya kerja cuman paling 8 jam paling ya, mungkin dari jam 8 pagi selesai jam 4 sore, kan malamnya juga bisa belajar kayak gitu. Yang penting inget aja sih, jangan terlena, maksudnya kalau kita emang mau kuliah ya tetap harus ada tujuan ke sana gitu, benar harus ada prioritasnya, nggak terlena dengan duit. Udah dapat Maksudnya, duit, iya benar kan, ngapain biasanya orang kuliah kayak lagi? karena emang orang tuh mikir mungkin orang kerja Orang kuliah. ya kan mau cari kerja, Ya, kerja betul. mau cari duit. Nah kita udah dapet duit nih, gimana nih mau nerusin kuliah apa enggak? Karena emang waktu itu orang tua juga tanya kayak gitu, pada tanya gitu, tapi tetap kekeh sih, kayak pengen cari relasi, pengen cari teman, pengen ngerasain vibes-nya kuliah tuh. Nah, untuk Mbak Nabila tadi kan bilang cuek aja sih kalau ada stigma-stigma buruk soal gap year. Nah, pernah nggak sih Mbak Nabila itu atau teman-teman ya mengalami mental down gitu kan? Gara-gara apa ya? Gara-gara pembicaraan-pembicaraan yang kurang enak di hati gitu. Pasti sih. Pasti pernah. Pasti banget. Apalagi cewek itu pakai
perasaan banget bener. perasaan lebih sensi gitu. Oke. Iya, bener. Lebih sensi. Jadi abis orang-orang tahu kok di rumah aja sih gitu. Iya, soalnya nggak ini gitu. Oh, di sekitarnya kayak di rumah tuh kepikiran gitu, pasti kepikiran gitu. Terus, kenapa ya kadang-kadang ada rasa iri kan. Orang-orang pada kuliah atau pada kedinasan kayak gitu gitu kan. Tapi aku di sisi lain juga bersyukur gitu loh, walaupun kayak gitu aku bisa sesuka hatiku melakukan Oh, apa iya. aja. Betul juga. Jadi ada dampak positifnya, Ada positif, dampak ada negatifnya negatifnya. sih. Betul sekali. Ada lagi dari kakak-kakak? Pernah titik terendah Itu saat bener-bener rendah banget. Kalian sampai merasa ngapain sih gitu. depresi bener, ya. itu bener-bener sampai depresi sih, sampai nggak mau muncul di sosial media waktu Iya. itu karena memang bener-bener kayak takut takut ditanyain Mbak Dila kuliah di mana kayak gitu tuh Iya. bener-bener jadi momok. Apalagi kalau main ke Semanda gitu ditanyain sama guru-guru, Dil kuliah di mana sekarang, itu sakit Oh, banget. iya. Kayak aduh Pasti. Kena sih. ya itu ini banget, pokoknya kerasa banget. Mental breakdown. Iya itu bener-bener Breakdance. jatuh banget. Tapi yang bisa bikin bangkit tuh keluarga, terus teman-teman yang support. Itu teman-teman yang support itu bener-bener kayak dia yang nemenin, misalnya nemenin kita belajar atau mungkin ngasih kita gambaran tentang kuliah. Dil kuliah ini kuliah hoporai terus kayak gitu kan. Itu bener-bener kayak ini banget sih, mereka teman-teman yang bisa Penting banget. Kalau ada teman kayak gitu, pertahankan ya teman-teman. Iya, benar. Jangan sampai hilang kayak gitu, itu Betul. biasanya sulit lebih ke dicari. sahabat ya. Iya. Kalau teman tuh boleh banyak. Iya. Sahabat yang selalu ada. well itu. Lanjut. Kalau Mbak Kintan pernah nggak? Pernah Juga. aku sampai gimana ya, pikiran kan bercampur aduk ya, antara tertekan karena nggak bisa kuliah waktu itu, terus dari omongan teman-teman, omongan masyarakat, capek loh ditanyain kamu kuliah di mana, itu capek banget. Terus yang nanya itu banyak orang gitu, pasti ditanyain kamu kuliah di mana, terus kita selalu jawab hal yang sama, kalau nggak kita cuma senyum tuh sebenarnya capek. Sampai kalau aku tuh sempat ngalamin kayak yang cemas, kayak aku cuma diem aja, sampai nggak males gitu keluar kamar, cuma di kamar gitu. Pernah Kayak ngurung diri gitu. iya kayak mau sendiri. Saking stresnya ya. Iya, saking stresnya. Titik terendah. Tapi emang Bingung ya? bener sih, orang yang bikin down itu sebenarnya ya omongan orang-orang. sama uploadan di Instagram. Iya. Ya, Itu Twibbon. Twibbon. Saya siap menjadi mahasiswa itu kalau yang lihat Gabir, Down banget. kasihan sebenarnya ya, kasihan. Tapi ya mau gimana lagi, tapi kan harus upload gitu kan. Ya gimana lagi. Ya kitanya aja yang kita kan nggak bisa nutup mulut satu-satu, tapi Iya, kita bisa betul. nutup telinga kita Nah, sendiri. bener. Dan juga tutup mata. Nanti dibikin itu ya, quotes gitu. Oh ya, terus kalau menurut kalian itu setelah kalian berhenti setahun, terus itu tuh worth it nggak sih buat kalian? Apakah kalian dapat apa yang kalian kejar atau malah enggak gitu? Worth it banget. Worth it. Worth it banget. Bersyukur banget sih. Bersyukur Iya, banget. Pokoknya bisa jadi pilihan sih Gabir menurutku. Kalau setelah kita ini, Iya. setelah kita ngalamin, mungkin waktu itu stigma masyarakat tadi ya Iya. kembali ke sana, buruk lah. Mungkin ininya nggak nyampe lah, Iya. atau apa, nggak serendah itu sebenarnya. Kayak ketika kita udah jalanin, bisa jadi pilihan kok bener. Kalian bisa explore apapun, bisa belajar apapun, Lebih bisa ke kemampuan diri kita tuh lebih keasah gitu. Bener. Terus kalau untuk jurusan gitu, sebelum memutuskan gap year dulu kan pernah nyoba-nyoba. Yap. Itu jurusan yang Mbak Dila sama teman-teman sekarang apa ya kalau Jalani. pilih. Nah, itu apakah sama dari awal dulu sebelum gap year? Tetap kekeh atau udah ganti lagi? Atau belok malah? Belok. Mbak Kintan yang kakak nih. Kalau aku tetap kakak sih, cuma kalau aku ketambahan sama, kan aku juga itu nyobain universitas ya, nggak cuma kedinasan. Cuma karena universitas itu nggak dapat ridho sama orang tua ya, jadi tertolak lagi lah. Kalau aku sendiri sih ini melencengnya jauh banget. Jauh. Kan aku IPA, jadi otomatis saintek. Kuliahku sekarang ini ilmu komunikasi kan. Nah, jadi rada mencong gitu, tapi bersyukur banget sih ternyata passion aku tuh Sebenarnya di sini ini loh. Mungkin jawaban dari doa jalani Allah gitu. Oh, ini loh jalan mobil gitu. Jadi kayak pas masuk kuliah tuh oh alah, oh ini. Jadi
merdeka, nggak ada matematika tuh. Oke. Jadi Jadi kalau misalkan ngejalanin nggak ada yang nggak bisa matematika atau susah gitu, ilmu komunikasi bisa. sama teman-teman. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Hidup. Bisa. Hidup ilmu komunikasi. Dan untuk kalian yang pernah gap year nih, kan pasti kalau seumpama udah masuk perkuliahan, masuk itu tadi, kalian kan satu angkatan sama adik kelas kan, sama aja. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa insecure atau gimana ya? salah pergaulan atau gimana gitu. Isin gitu atau itu pernah nggak? Padahal yang udah ketemu. Enggak. Enggak, karena di kelas ketemunya juga sama satu angkatan. Jadi kayak rata-rata juga ada yang gap year juga. Jadi sebenarnya enggak bukan iya, salah bener. satunya. Malah Iya. bahkan aku kan 2018 ya lulus, masuk 2019, sekelas ada yang 2017 kok baru masuk juga. Itu jadi ketika kita kuliah nggak sesempit ketika kita masih sekolah. Iya. Jadi nggak dibatasi umur, usia dan lain-lain. Jadi ada ya udah di situ ada yang bebas-bebas aja. Bahkan ketika kita masuk kelas ada cutting yang ngulang, biasanya ada cutting yang ngulang. Itu juga nggak seangkatan kita kan, nggak seangkatan 2019, malah ada yang udah mungkin umurnya 24 tahun bahkan ada kakak kelas kakak tingkatku. Jadi ya nggak insecure juga, nggak kelihatan juga mukanya sama semua. Maksudnya sama-sama tua, maksudnya sama-sama ya udah sama-sama gitu. kayak Kalau pakai kelihatannya baju biasa tuh nggak kelihatan. iya nggak kelihatan gitu. Itu kayaknya pikiran-pikiran ketika masih sekolah Iya, nggak sih? soalnya Gitu. kan masih pakai seragam, jadi kelihatan oh ini. Terus Tapi kalau dibedakan enggak. kelas, maksudnya kelas 12, 11, 10, jadinya ada pikiran kayak gitu. Kalau udah kuliah enggak kayak gitu. Oke, jadi berbeda ya dari yang pas sekolah sama pas perkuliahan itu beda banget ya. Beda banget. Beda banget. Terus selama kalian gap year, selama kalian istirahat itu ada nggak pengalaman yang Bener-bener kalian wah gap year nih ternyata aku bisa dapet gini ya dari Wah, gap Jan. year gitu. nyat aura salah gap year gitu. Dapat gak sih pengalaman gitu? Aku dulu ya. Ya. Dapat uang kan? Oh iya, betul sekali. Kalau kalian gap year nggak mungkin dapet uang. Iya, Iya, betul bener. sekali. Itu benar. Itu tadi pokoknya bisa lebih punya banyak waktu buat aku pribadi baca buku sih. Itu. Jadi kayak belajar banyak, baca buku gitu aja. Yang itu yang spesial buat. Waktu belajarnya jadi lebih banyak gitu ya. Pelajaran berharganya gitu apa Mbak? Ada nggak? Misalnya. Jadi pendewasaan sih, kayaknya semuanya juga ngerasain ya, Iya. cuman Jadi lebih kalau buat kenal diri sendiri ya. bener, kalau buat saya pribadi itu tadi pokoknya bisa tahu ya jadi tahu limitku sendiri karena ketika waktu SMA tuh kayaknya aku tuh kok ngerasa bisa gitu loh, kayak bisa deh ini bisa gitu. Ternyata waktu masuk kuliah wah enggak nih, kelihatan gitu. banget, kalau kelihatan banget pokoknya jadi tahu oh, aku ada kurang ada lebihnya kayak gitu. Untuk Mbak Kintan sendiri? Kurang lebih sama sih, karena aku juga usaha ya kemarin, pastinya dapat uang juga. Oke. Intinya uang ya. Mantap sekali. Untuk Mbak. Oh iya silakan. Sama banyak waktu sama keluarga ya. Oh. Jadi family Quality time. time. Oke, untuk Mbak Nabila? Aku apa ya? Kalau aku tuh benar-benar nikmatin waktu aja gitu loh. Nggak mikirnya tuh nggak seberat sekarang gitu, nggak seberat kemarin pas sekolah, nggak seberat sekarang gitu. Lebih ke aku kan bukan asal orang sini, jadi aku tuh lebih banyak pulang kampung ke Subang kan, jadinya kayak lebih punya waktu aja sendiri gitu, enak aja gitu, dinikmatin aja. Jadi punya self love lebih Iya, banyak iya. gitu. Ya. Self-love lebih banyak. Self love. Nah, nah, Iya, bener. nah ini ada nggak sih kata-kata yang pengen kalian sampaikan ke adik-adik kelas yang siapa tahu Kepikiran mau gap year. ya, karena kan mereka pasti ya mengalami masa-masa seperti kalian itu kan, di mana titik terendah gitu kan. Nah, Bener. ada nggak sih kata-kata buat kalian? Coba dulu. Silakan dari aku mah ya. Apa yang kalian sekarang ini kalian jalani sekarang ini, syukuri, nikmati, jangan terlalu pikir sana sini, enjoy aja, gitu. Jalanin.
dari Mbak Kintan ya? Kalau dari aku sih kurang lebih sama ya. Yang jelas pertama kalian bersyukur, yang kedua jangan malu atau jangan kalian insecure atau apalah, tetap percaya diri aja. Terus jangan lupa berdoa, belajar, dan minta restu sama orang tua yang jelas, karena kunci kesuksesan itu ada di orang tua kalian sendiri. Keren. Untuk Mbak Dila sendiri. Kalau buat saya, Iya. udah apa ya, kayaknya udah disampaikan semua. Apa ya? Menjadi diri sendiri. Yap. Ketika kalian ditakdirkan untuk gap year atau kalian memutuskan untuk gap year, itu sudah menjadi jalan hidup kalian. Jadi nggak usah insecure tadi kayak Mbak Kintan, ya apa yang dikatain Mbak Kintan, jangan insecure. Terus tutup telinga, tutup mata, pokoknya fokus aja sama apa yang kalian mau capai. Kesuksesan itu nggak dilihat dari kalian gap year atau enggak, malah bahkan mungkin dari situ kita bisa eksplor sesuatu yang baru tadi pokoknya. Jadi nggak usah malu, tetap semangat. Harus berjuang, hidup tuh harus berjuang. Kalau pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat nih yang masih mandang gap year sesuatu yang sia-sia gitu, ya. gimana? Ya udah lihat aja kita. Ini contoh-contoh. Gap year nggak selalu buruk. Nggak selalu buruk teman-teman. Jadi gap year itu nggak akan selalu buruk karena gap year itu nggak menentukan masa depan yang buruk juga. Gitu. Dengan gap year juga ada pengalaman yang bisa didapatkan. Iya, betul. Bisa dapat uang, bisa dapat pengalaman lebih, waktu bisa dengan keluarga juga. Iya, bisa memberikan waktu pada diri sendiri untuk mencintai diri kita sendiri. Wey. Betul. Dan juga kalau boleh kalian mau minder, mau patah semangat, tapi ya kita harus secukupnya lah, secukupnya lah. Bangkit lagi, kita kejar lagi. Iya. Gitu. Dan nggak terasa juga waktu kita udah habis ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya dan membagikan informasi-informasi yang wow. Dan saya sebagai MC dan juga Mayang mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Dan saya Rizky Yuda Stiana. Saya Anissa Melsari. Terima kasih kalau kalian udah ngikutin video kita dari awal sampai akhir. Semoga ada kesempatan buat ketemu lagi. Dadah. Halo good people, terima kasih telah mengikuti rangkaian acara Gojek Expo Crash 4. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel acara Neo Widyatama. dan juga jangan lupa follow Instagram gojek.expo. Ya, sampai jumpa tahun depan. Dadah.